Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Pasti tetap sehat kan? Sehat dong. Hari ini kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Meskipun kita tetap di rumah, tapi kita percaya kalau Tuhan itu hadir di setiap rumah kita. Amin. Yuk kita nyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jab Yesus. Jab Yesus mereka main he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Yesus mereka main he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jab Yesus mereka main he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Yesus mereka main he, kusi kusi he, kusi kusi. Terakhir ya, Yesus dalam rumah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yeay. Sekarang kita tiba saatnya akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau angkat satu perubahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih
limpahkan pada kami Tuhan. Kau telah memberikan nafas yang baru, hidup yang baru Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami akan kembali beribadah pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di setiap hati kami, di setiap rumah kami, supaya ibadah ini bisa berjalan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Ya, kami siap memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Coba di sini siapa yang anak Tuhan, angkat tangannya. Aku. Kalau kita anak Tuhan, kita harus menggunakan kehidupan kita, tangan kita, mulut kita, bahkan kaki kita untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, tetap bangkit berdiri. Kita mau katakan, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku sekali lagi Besar di surga. tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus menggunakan tangan kita, mulut kita, kaki kita, bahkan semua kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena ingat, Tuhan selalu melihat ke bawah, melihat kehidupan kita. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang kakimu, hati-hati gunakan. Coba injak bumi. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Upahku besar. Sekali lagi, upahku besar di sorga. Amin. Silakan duduk. Sekarang adik-adik, persiapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, buka telinga kita untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita untuk setiap kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
kita untuk berdoa. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah yang menerangi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena itu sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman itu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi kita di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Apa kabar? Sehat kan? Sehat, puji Tuhan. Tadi sudah ikut pujian kan? Ya, ikut dong, gak di skip kan? Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Dah, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Kalau ada yang mau dicatat, nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang kemah suci tabernakel. Apa itu tabernakel? Pernah ada yang dengar nggak tabernakel itu apa? Ya betul, nama gereja kita Tabernakel Kasih. Tapi tahu nggak sih tabernakel itu apa? Tabernakel itu adalah kemah yang dibuat oleh bangsa Israel untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi tabernakel itu kalau bisa dibilang hari ini tuh gereja, tempat mereka beribadah kepada Allah. Kalian sudah pernah lihat belum? Tabernakel itu bentuknya seperti apa? Isinya ada apa aja? Kalian tahu nggak? Siapa yang punya ide untuk membuat tabernakel? Siapa yang merancang tabernakel bentuknya harus seperti itu? Bahan-bahannya harus seperti itu. Ukurannya harus seperti itu. Terus yang bangun siapa? Biayanya dari mana? Mereka kan budak, keluar dari Mesir. Terus mereka tidak bisa berladang. Mereka berjalan terus. Jadi dari mana biayanya? Yang bangunnya siapa? Yang melayani di dalam tabernakel siapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab hari ini, ya. Supaya kalian tahu tabernakel itu apa, isinya apa aja, siapa yang membangun tabernakel, idenya dari mana, siapa yang membuatnya, bentuknya seperti apa, perkakasnya apa saja. Nanti setelah akhir video ini, kalian akan tahu jawaban-jawabannya. Yuk, kita jawab satu persatu pertanyaan yang tadi kita tanyakan ya. Kita mau buka pertama dari Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Kita baca dulu ya ayatnya. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Yuk, buka Alkitabnya. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Nah, dari Keluaran 25 ayat 1 sampai 9 yang tadi kita baca, kita sudah bisa menjawab sebagian pertanyaan dari yang tadi kita tanyakan.
Siapa yang punya ide untuk bikin tabernakel? Yang punya ide untuk bikin tabernakel adalah Allah sendiri. Keluaran 25 ayat 8a tadi berbicara apa? Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Itu Allah yang berinisiatif, Allah yang punya ide. Bukan bangsa Israel yang ingin membuat tempat kudus bagi Allah, tetapi Allah yang ingin memiliki tempat kudus di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang merancang tabernakel? Ukurannya, bentuknya, bahannya, perabotannya harus ini, bentuknya harus begitu, bahannya dari ini, harus begini, harus begitu. Siapa yang merancangnya? Yang merancangnya adalah Allah sendiri. Dari Keluaran 25 ayat 9 tadi. Katanya apa? Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi Allah sudah punya rancangan. Nanti perabotannya seperti ini ya, ukurannya seperti ini ya, bahannya seperti ini ya. Itu semuanya Allah yang merancangnya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Dari mana biaya untuk membuat tabernakel? Dari persembahan bangsa Israel. Bangsa Israel punya uang dari mana? Punya harta benda dari mana? Nah, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan membuat orang-orang Mesir sangat bermurah hati kepada bangsa Israel. Mereka memberikan emas, perak, kain, batu permata kepada bangsa Israel. Dan harta yang mereka punya, yang mereka peroleh dari orang-orang Mesir itu, mereka persembahkan kepada Allah sebagai persembahan khusus untuk membangun tabernakel, untuk membangun kemah suci. Sekarang pertanyaan keempat. Siapa yang membuat tabernakel? Siapa yang membangun tabernakel? Yang membangun tabernakel adalah bangsa Israel sendiri. Dipimpin oleh dua orang yang Tuhan tunjuk dan sudah Tuhan bekali dengan kemampuan. Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dengan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, jadi yang memimpin pembangunan tabernakel itu siapa? Aholiab dan Bezaleel. Ingat ya namanya ya. Aholiab dan Bezaleel. Dua orang ini yang ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel dalam pembangunan tabernakel atau kemah suci. Nah, dua orang ini sudah Tuhan perlengkapi dengan berbagai macam keahlian untuk menata batu, kayu, perkakas dari emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat yuk bentuknya tabernakel seperti apa. Perabotan di dalam tabernakel ada apa saja? Yuk kita lihat satu persatu ya. Tabernakel terdiri dari 3 ruang. Ada halaman tabernakel, ruang kudus tabernakel, dan ruang maha kudus tabernakel. Ulangi ya, ada halaman tabernakel, ruang kudus tabernakel, dan ruang maha kudus tabernakel. Di halaman tabernakel ada pintu gerbang tabernakel yang ada 4 tiang. Jadi gerbang tabernakel tiangnya ada 4.
Nah, setelah masuk dari gerbang tabernakel, kita akan melihat ada mezbah kurban bakaran. Nah, setelah mezbah kurban bakaran, maju lagi ada bejana pembasuhan. Setelah itu kita akan melihat sebuah kemah. Nah, kemah itu kalau kita masuk melalui pintu kemahnya, kita akan melihat ada 3 benda lagi. Di sebelah kanan ada meja roti sajian. Ada roti-roti di situ, ada meja yang ada roti-roti di atasnya. Nah, di sebelah kirinya kita akan melihat 7 kaki dian atau pelita. 7 kaki dian. Ingat ya, 7 kaki dian di sebelah kiri dan meja roti sajian di sebelah kanan. Jadi begitu masuk, sebelah kanannya ada apa tadi? Meja roti sajian. Dan di sebelah kirinya ada 7 kaki dian. Pintar. Nah, kalau urus terus akan ada mezbah ukupan atau mezbah dupa. Nah, jadi ada 3 benda di ruang kudus, yaitu meja roti sajian, 7 kaki dian, dan mezbah dupa atau mezbah ukupan. Nah, satu lagi ada ruang maha kudus. Setelah ruang kudus, kita melewati tirai atau tabir, kita akan masuk ke ruang maha kudus. Nah, di ruang maha kudus itu ada 1 benda, namanya tabut perjanjian, yang di atasnya ada tutup pendamaian. Apa? Ayo ucapin sama-sama ya. Tabut perjanjian dan ada tutup pendamaian. Nah, ya. Jadi sudah terjawab kan semua pertanyaan-pertanyaan tadi yang di awal? Siapa yang punya ide membangun tabernakel? Allah. Siapa yang merancang tabernakel? Allah. Siapa yang membangun tabernakel? Bangsa Israel. Siapa yang memimpin pembangunan tabernakel? Bezaleel dan Aholiab. Dari mana biaya untuk membuat tabernakel? Dari persembahan khusus bangsa Israel. Siapa yang bertugas di tabernakel? Itulah suku Lewi, ya. Nah, sekarang coba ingat-ingat lagi. Tabernakel ada berapa ruang? 3. Ada halaman tabernakel, ruang kudus tabernakel, dan ruang maha kudus tabernakel. Di halaman tabernakel ada berapa benda? 3, yaitu pintu gerbang tabernakel dengan 4 tiang, mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan. Terus di ruang kudus tabernakel ada berapa benda? 3, meja roti sajian, 7 kaki dian, dan mezbah ukupan atau mezbah dupa. Satu lagi, di ruang maha kudus tabernakel ada berapa benda? Ada 1 benda, yaitu tabut perjanjian dengan tutup pendamaian. Oke, pinter semuanya. Sekarang udah tahu ya tabernakel, tempat bangsa Israel beribadah kepada Allah. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Keluaran 25 ayat 8a. Keluaran 25 ayat 8a. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Mereka ini siapa? Bangsa Israel. Harus membuat tempat kudus bagi Allah, ya. Sekali lagi, Keluaran 25 ayat 8a. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Bisa ya semua ya.
Gampang ya, Keluaran 25 ayat 8a. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Oke? Pintar semuanya. Kita mau tutup dalam doa. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang tabernakel pada pagi hari ini, yaitu adalah tempat kudus bagi Tuhan. Kami mau juga Tuhan membangun tempat kudus bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengkhususkan diri kami menjadi tempat Engkau bersemayam, tempat Engkau tinggal, sehingga kami terus bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan kepada kami setiap saat. Terima kasih Bapa, kami mau tutup rangkaian ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.